Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena berkat kemurahan-Mu Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan malam Paskah, malam sebelum penyaliban Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 22 ayat 42. Tertulis demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak kita bukanlah yang absolut, tapi kehendak Tuhanlah yang absolut dalam kehidupan kita. Penyerahan diri kepada kehendak Tuhan tidak akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa, tapi penyerahan diri kepada Tuhan membuat kita menjadi kuat dan bersukacita. Malam ini, saudara, secara khusus kita mengingat kembali peristiwa di malam sebelum penyaliban Tuhan Yesus Kristus di Golgota. Pada saat itu ada perjamuan malam Paskah yang diadakan bersama oleh Tuhan Yesus dan para murid-Nya. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa." Tuhan Yesus memberikan suatu arti yang baru bagi Paskah. Peristiwa penyalibannya saat Paskah bukanlah suatu kebetulan, tapi menjadi suatu rencana dan penggenapan untuk memberikan arti Paskah yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya Paskah dirayakan sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka Paskah yang sebenarnya yang kita semua peringati adalah keluarnya kita semua manusia dari perbudakan dosa oleh kuasa dan penebusan Mesias, Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah perjamuan malam itu, saudara, Tuhan Yesus dan para murid-Nya pergi ke Taman Getsemani dan Ia berdoa kepada Bapa. Dalam Lukas 22 ayat 42 ini tertulis, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang harus ditanggungnya adalah dosa seluruh manusia di dunia. Ia harus memikul dan menanggung semua kutuk, dosa, kehinaan, dan menjadikan dirinya tidak berdaya, mengosongkan dirinya, menyangkali diri, sekalipun ia dapat menghindari salib, tapi ia mau taat menuju ke sana demi keselamatan manusia ciptaannya. Allah menunjukkan bahwa sebagai manusia, Ia pun taat kepada kehendak-Nya pribadi. Dan ini menjadi teladan buat kita, teladan yang agung tentang penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan itu tidak membuat Tuhan Yesus menjadi lemah, tapi Ia kuat untuk menghadapi salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang selama ini selalu menolak kehendak Tuhan? Kita menginginkan kehendak kita yang jadi. Apakah saudara saat ini sedang bergumul
untuk tunduk kepada kehendak Tuhan atau pada kehendak diri sendiri. Peristiwa di Taman Getsemani ini, saudara, mengajarkan kita untuk taat dan berserah kepada kehendak Tuhan dengan hati yang rela. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Penyerahan kepada Tuhan tidak akan membuat kita menjadi lemah, tapi justru kita akan menjadi kuat karena dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Sekalipun kita tidak mengerti, saudara, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan membawa kita kepada kemenangan dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Peristiwa di Taman Getsemani, di malam sebelum Engkau disalibkan, ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami suatu teladan hidup yang luar biasa, teladan yang agung yang harus kami tunjukkan, kami ikuti dalam kehidupan kami, yaitu teladan untuk berserah kepada kehendak-Mu, ya Tuhan. Sebagai manusia, seringkali kami ingin agar kehendak diri kami pribadi yang terjadi dalam hidup kami. Ada begitu banyak keinginan-keinginan, hawa nafsu, dan segala hal yang kami mau terjadi. Tapi saat ini kami belajar, Tuhan, dari kebenaran firman-Mu untuk tunduk dan taat pada kehendak-Mu. Ajar kami selalu, Tuhan, dan pimpin kami, Roh Kudus, sehingga kami mau dengan hati yang rela selalu berserah kepada-Mu. Kami percaya ketika kami berserah pada kehendak-Mu, kami mengalami kekuatan dari Tuhan, dan kami dimampukan untuk berjalan, melangkah dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami senantiasa, pimpin kami terus ya Bapa. Lindungi kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang ada dalam keadaan sakit ataupun dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.